Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Dr. Randa A.A. Saraswati MPD dan Ibu Dahlia Rineva MPD sebagai dosen mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Tri Asyifa Lestari dengan NPM 205060159 sebagai moderator berjalannya diskusi pada kelompok 9. Saya bersama rekan saya yang bernama Nia Ayu Kartika dengan NPM 205060146. Baik, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu A. Pengertian pembicara. Tarigan HG tahun 2008 halaman 16 menyatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan. Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan. Nah, yang B yaitu pembicara yang ideal. Pengetahuan tentang ciri-ciri pembicara akan sangat bermanfaat bagi pembicara yang sudah tergolong baik, apalagi pembicara yang kurang baik dan masih tahap belajar. Ada sejumlah ciri-ciri pembicara yang ideal yang perlu kalian ketahui, dipahami, dihayati, serta diterapkan dalam berbicara. Ciri-ciri pembicara tersebut antara lain: yang pertama yaitu memilih topik tepat. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga yaitu memahami pendengar. Yang keempat, memahami situasi. Yang kelima, merumuskan tujuan yang jelas. Yang keenam, menjalin kontak dengan pendengar. Yang ketujuh, memiliki kemampuan linguistik. Yang kedelapan, menguasai pendengar. Yang sembilan, memanfaatkan alat bantu. Yang kesepuluh, meyakinkan dalam penampilan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai rencana. Yang C yaitu prinsip umum berbicara. Nah, di sini ada beberapa prinsip umum berbicara yang mendasari kegiatan berbicara menurut Tarigan HG tahun 2008 halaman 17 antara lain. Yang pertama yaitu membutuhkan paling sedikit 2 orang. Nah, di sini yaitu kedua belah pihak partisipan yang memberi dan menerima dalam pembicaraan saling bertukar sebagai pembicara dan penyimak. Yang kedua yaitu mempergunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. Nah, di sini dimaksudkan untuk bahkan andai kata pembicaraan dipergunakan 2 bahasa, namun saling pengertian. Pemahaman bersama itu juga sangat penting. Nah, yang ketiga yaitu menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum. Di sini dimaksudkan untuk daerah referensi yang pada umumnya mungkin tidak selalu mudah dikenal atau ditentukan. Namun, pembicaraan menerima kecenderungan untuk menemukan satu di antaranya. Selanjutnya yaitu suatu pertukaran antara partisipasi. Di sini yaitu perilaku lisan yang pembicara selalu berhubungan dengan responsi yang nyata atau yang diharapkan dari sang penyimak atau sebaliknya. Yang kelima yaitu menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan kepada lingkungannya dengan segera. Nah, perilaku lisan sang pembicara selalu berhubungan dengan responsi yang nyata atau diharapkan dari sang penyimak atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Di sini dimaksudkan untuk perlengkapan yang berhubungan dengan suara atau bunyi, bahasa, dan pendengar.
hanya dengan bantuan grafik material. Yang ketujuh yaitu hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan suara atau bunyi, bahasa, dan pendengarannya. Dan yang terakhir yaitu secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan apa yang nyata dan apa yang diterima sebagai dalil. Nah, di sini yaitu keseluruhan lingkungan yang dapat dilambangkan oleh pembicaraan mencakup bukan hanya dunia nyata saja yang mengelilingi para pembicara, tetapi tidak terbatas dunia gagasan yang lebih luas yang harus mereka masuki. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nia Ayu Kartika. Kepada Nia Ayu Kartika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang mengenai konsep-konsep berbicara. Pengetahuan mengenai ilmu atau teori berbicara akan sangat bermanfaat dalam menunjang kemahiran serta keberhasilan seni atau praktek berbicara. Konsep-konsep dasar yang mendasari pendidikan berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Menurut Tarigan H.G. pada tahun 2008 halaman 23 yaitu yang pertama ada hakikat atau sifat dasar ujaran, yang dimana proses komunikasi disebabkan terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lain. Dalam artian, proses komunikasi terjadi karena adanya pemindahan pesan dari pembicara kepada pendengar. Yang kedua yaitu ada proses-proses intelektual, yang dimana seorang pembicara harus memahami tentang ilmu pengetahuan dan teori terutama tentang berbicara sehingga bermanfaat dalam menunjang kemahiran serta keberhasilan ketika melakukan praktek berbicara. Dan yang ketiga yaitu ada pencapaian keterampilan berbicara, yang dimana keterampilan berbicara ini dapat tercapai baik dengan adanya dukungan dan keterampilan berbicara lainnya, yaitu seperti menyimak, membaca, dan menulis. Poin E yaitu ada cara berbicara. Segi dalam berbicara ada 4 jenis. Pembicara sendiri dapat menentukan yang terbaik dari 4 segi berbicara yang terbaik. Menurut Tarigan H.G. pada tahun 2008 halaman 26, yaitu yang pertama penyampaian secara mendadak atau impromptu delivery, yang dimana penyampaian secara mendadak terjadi karena seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di depan umum. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan situasi yang memungkinkan seorang pembicara harus melakukan penyampaian mendadak. Poin kedua yaitu ada penyampaian tanpa persiapan, extemporaneous delivery, yang dimana pembicara menyampaikan pembicaraannya secara improvisasi dengan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangi pertemuan ini. Nah, yang ketiga ada penyampaian dari naskah, delivery from manuscript, yang dimana berbicara yang berlandaskan naskah dilaksanakan dalam situasi yang menentukan kepastian, bersifat resmi, dan menyangkut kepastian umum. Yang keempat yaitu ada penyampaian dari ingatan, delivery from memory, yang dimana penyampaian berdasarkan ingatan ini memang banyak kelemahannya. Pembicara mungkin lupa akan beberapa isi pidato. Poin terakhir yaitu aspek-aspek kecemasan berbicara di depan umum. Menurut Semyon Y. pada tahun 2006 menyebutkan ada 4 aspek yang mempengaruhi kecemasan berbicara di depan umum, yaitu poin A, aspek suasana hati, yang dimana aspek-aspek suasana hati ini dalam gangguan kecemasan adalah kecemasan, tegang, panik, dan kekhawatiran. Individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman atau bencana yang akan mengancam dari sumber tertentu yang tidak diketahui. Poin B yaitu aspek kognitif, yang dimana aspek kognitif ini dalam gangguan kecemasan menunjukkan kekhawatiran dan keprihatinan mengenai bencana yang diantisipasi oleh individu. Misalnya seperti seseorang individu yang takut berada di tengah ramai atau agorapo
menghabiskan banyak waktu untuk khawatir mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan atau mengerikan yang mungkin terjadi, dan kemudian dia merencanakan bagaimana dia harus menghindari hal-hal tersebut. Poin C yaitu aspek somatik, yang dimana aspek somatik ini dari kecemasan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah aspek langsung yang terdiri dari keringat, mulut kering, bernapas pendek, denyut nadi cepat, tekanan darah meningkat, kepala terasa. Jadi kesimpulannya yaitu ada sejumlah ciri-ciri pembicara yang ideal yang perlu kalian ketahui, dipahami, dihayati, serta diterapkan dalam berbicara. Ciri-ciri pembicara tersebut antara lain, yaitu memilih topik yang tepat, menguasai materi, memahami pendengar, memahami situasi, merumuskan tujuan yang jelas, menjalin kontak dengan pendengar, memiliki kemampuan linguistik, menguasai pendengar, memanfaatkan alat bantu, meyakinkan dalam penampilan, dan mempunyai rencana. Menurut Wendra, tahun 2011, halaman 70. Pembicara harus memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Pembicara mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengarnya dan harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicara. Sekian presentasi dari kelompok 9, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.